Oke, halo Sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Gaze Cosplay Diary berarti ya? Masuknya Cosplay Diary, karena hari ini kebetulan Gaze lagi ada di sebuah eventnya itu di Metro Indah Mall dari Wibu Fest ya? Mang Eko, bener kan ya? Dari Wibu Fest, bertajuk judulnya adalah Omedeto Festival. Yang diomedetoin apaan ya? Yang diselamatkan apa? Mungkin maksudnya kayaknya selamat hari raya kayaknya ya, selamatan lah. Bisa jadi. Harusnya sih ada si Eki ya, itu guru bahasa Jepang kita. Nah, jadi hari ini di event sebenarnya KJ punya beberapa target bikin konten untuk jalan-jalan seperti Japan on event, jalan-jalan, terus bikin penutupan kostum ini Zaraki Kenpachi, soalnya KJ udah mungkin bakalan jarang pakai lagi karena KJ pengen bikin cosplay yang belum beres. Jadi kan kalau di cosplayer tuh ada yang namanya cosplay atau perencanaan kostum ya. Nah itu banyak karena saya sudah, mohon maaf tua, karena saya sudah merasa saya tidak muda lagi, takutnya nggak keburu itu cosplay. Jadi saya bikinin itu. Almost there. Gini aja, ada siapa aja di sini selain KJ dan Mang Eko? Langsung aja, ini teteh gimana? Soalnya KJ bakalan berhubungan dengan tanya jawab. Tugas akhir ya? Iya. Oke. Perkenalkan namanya, dari mana kampusnya, dan apa yang ingin dilakukan, dan silakan jadi host di sini. Gue. Iya, kenalin sama aku. Jadi host di sini. Siapa? Perkenalkan namanya. Ya, halo guys, aku Nana. Aku dari kampus 4, sekarang lagi ngelakuin penelitian dan lagi interview Kak KZ. KKJ. Oke. Nana. Iya. Nana atau Nanda? Dua-duanya bisa. Nanda. Tapi biasanya dipanggil Nana. Dipanggil Nana. Hero Mobile Legend. Jadi penelitiannya ini untuk strata 1. Iya, Sarjana berarti ya. Apa yang mau diteliti di situ? Aku neliti tentang pengalaman fanatisme wibu. Pengalaman fanatisme wibu. Wips ya. Pengalaman. Jurusannya apa by the way? Aku antropologi. Antropologi, ngurusinnya wibu. Kan ada banyak macam kebudayaan gitu. Kayak misalnya kebudayaan di Zimbabwe mungkin. Iya. Ya. Atau jangan-jangan ada yang udah pernah nanya Ada dosen aku nanya tentang Zimbabwe? Enggak. Oh bukan, maksud saya nanya yang kirain yang Zimbabwe tadi. Enggak ada di Zimbabwe, belum ada. Enggak, belum. Paling jauh Papua. Paling jauh Papua. Seperti apa di Papua? Aku nggak sempat baca itu. Nggak sempat, tapi tetap ada ya kebudayaannya. Nah, dasar apa yang pengen dimunculin sampai ke masalah wibu ini? Coba deh, KJ juga pengen tahu apa yang mau ditanyakan, dan semoga KJ bisa menjawab sebaik mungkin. Jadi ini kayak reverse horse gue. Silakan, Ten Nana. Awalnya karena fenomena wibu ini banyak sekarang. Fenomena wibu banyak. Orang jadi FOMO, jadi wibu gitu. Oh, jadi ikut-ikutan. Iya. Menurut dari ini ya, dari sudut pandang Ten Nana. Dari sudut pandang aku. Oke. Soalnya tiap event itu rame terus sih. Apakah semua remaja Bandung menjadi wibu? Karena memang mungkin karena menarik ya, mereka kan pakai kostum, terus tidak seperti halnya kan kalau cosplayer itu nggak kayak badut atau apa. Memang sih kita sama-sama menggunakan kostum, tapi ada kriteria sendiri yang akhirnya bisa muncul oleh para cosplayer gitu loh. Makanya itu yang bikin cosplayer ini unik. Dan para kalau misalnya sekarang kita disebutnya itu wibu. Sebenarnya ada kalimat yang sama tidak baiknya daripada wibu. Sama tidak baiknya. Wibu itu udah tidak baik nih. Nah, di kita sama tidak baik juga itu adalah otaku. Karena kalau wibu itu adalah orang yang FOMO ya, yang ikut-ikutan, dia pakai kostum, kadang pakai makeup asal-asalan gitu ya. Terus dia turun tuh, jadi melabeli dirinya adalah cosplayer, tapi itu wibu sebenarnya. Nah, sedangkan kalau otaku ini di setiap konten KJ ya, itu sama aja udah KJ bilang. Tidak ada yang baik kalau yang berlebihan. Karena otaku itu adalah orang yang mendalami sesuatu. Contohnya cosplayer kayak misalnya KJ ini mulai dari lensa mata, wig, kalau perlu teknik berpedang, gerak-gerik karakter, pendalaman karakter, itu KJ ikutin semua. Berarti KJ udah termasuk seorang yang otaku. Oke. Karena memang seperti itu, dan di negaranya sendiri di Jepang, otaku itu memang dibenci sebenarnya. Ya, karena dia
dibilang menonjol tidak, tapi dia tuh mendalami sesuatu hal berlebihan. Nah, jadi mantap. Mantap sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan keduanya, kakak dari kapan sih mendalami dunia Wah, perwibuan atau berat. perotakuan Dan ini adalah kebetulan ada yang nanya ya. Saya selama ini yang nanya itu biasanya orang-orang di panggung doang, dan itu dibilangnya saya berbohong. Padahal jejak saya ada gitu ya. Saya mulai cosplay itu tahun 2004. Oh, Wow. sepuh. Bukan sepuh sih sebenarnya, itu karena jadi ada latar belakangnya nih. Apakah itu harus diceritakan? Iya. Oh, harus diceritakan. Iya, harus. Ya, jadi saya mulai tertarik ke dunia cosplay itu karena almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya itu senang dengan karakter Pegasus Seiya. Pegasus Seiya ya, Senseiya. Kemudian beliau juga ya senang dengan karakter Goku, Son Goku atau Kakarot tuh dari Dragon Ball. Nah, itu tuh tiap hari Minggu kalau ngebangunin orang tuh pasti bangun Kamehameha. Ya, kayak gitu tuh bapak saya. Terus kalau nggak pukulan Komet Pegasus bangunin gitu. Saya sampai ingat terakhir tahun 2003 akhir tuh saya mungkin masih SMP kali ya, SMP. Ayah saya tuh bilang almarhum, bapak tuh pengen lihat Senseiya yang beneran gitu. Oh, yang asli orang. Waktu di sebuah mall yang ada figurnya ya, figur. Oh iya, saya bilang pengen dilihat, kalau bisa mah yang beneran kayak orang. Tuh kayak waktu itu kebetulan di situ ada yang cosplay. Mungkin dulu mah maskot ya, namanya maskot, belum ada sebutan cosplay tuh di Indonesia. Sedangkan kan kalau cosplay sendiri kan tahun 1980-an ya. 1980-an itu karakternya sendiri yang disebut cosplaynya. Sedangkan di Indonesia tuh belum ada kata cosplay itu jadi tren. Jadi ada maskot atau pengisi acara yang pakai kostum Batman. Kostum Batman di mall waktu itu, mall di Jakarta ya. Nah, bapak saya bilang, kalau aja itu kostumnya Senseiya, bapak pasti senang, pengen foto deh, pengen ini. Dan dari situ jadi tertanam, oh saya bisa nih jadi kayak gitu, pengen gitu. Terus saya mulai ikutan teater, mulai ikutan kabaret, gitu, mendalami semuanya gitu ya. Sampai akhirnya main di panggung tuh kayak gitu. Dan kebetulan bapak saya itu almarhum udah keburu kerja di Jakarta, saya udah di Bandung. Jadi nggak sempat nontonin pertunjukan saya perform. Dan terakhir pas nggak adanya juga 2004 di Jakarta. Jadi pas sudah ketemu nggak ini, dan akhirnya di situ saya jadi bertekad, saya pasti bawa kostum Pegasus ini. Nah, singkat cerita dari situ saya segala macam dicoba sampai akhirnya 2004 tuh ketemu ada komunitas cosplay. Dan waktu itu saya datang di Citraland, acaranya Animonster Sound Festival 2004 ya. Saya datang ke sana, wah banyak nih yang kayak gini. Nextnya saya ke Ancol, ada lagi acara demikian, akhir tahun kalau nggak salah itu ya, saya turun di situ. Dan kostum pertama saya itu adalah jadi Sasuke. Sasuke Naruto karena gampang banget waktu itu ya, biru doang asal, rambut asal ya, dan akhirnya nggak menang. Terus mulai itu nyoba ada apa-apa aja gimana, dan waktu itu ada satu cosplayer yang saya lihat bagus, yaitu adalah Orochi X. Orochi X ya, Mbak Orochi X. Saya nggak tahu kalau waktu itu dia sedang menjadi laki-laki gitu ya, saya nggak tahu. Maaf, ini sangat ini saya nggak tahu, soalnya saya tahunya dia wanita gitu. Jadi waktu itu saya lihat tuh kostum anak-anak dari Endiru kalau nggak salah ya, kostumnya tuh busa hatian semua. Ini gimana nih bikinnya, seperti apa? Ternyata crafting seperti halnya bikin lipatan pada kertas. Akhirnya saya bikin tuh, dan kostum pertama saya bikin Pegasus itu ala-ala ya, itu adalah Pegasus Seiya dengan bahan kardus. Saya pakai itu di tahun 2007. Nah, 2007 ternyata jelek. Itu di mana, Kak? 2007 itu saya pakai di Jakarta. Hancur, tetap udah hancur. Terus 2009 itu akhirnya saya mulai belajar, oh ternyata teatrikal segala macam ini bisa dipakai. 2009 itu saya coba kostum ala-ala militer yang kayak kan ada di game tuh Counter Strike. Iya. Saya menang pertama di acara Megumi Minori.
Megumi Minori itu kacang ya. Megumi Minori itu di Gazebo gitu. Di Bandung. Di Bandung. Saya pertama kali menang di situ juara 3 2009. Dan akhirnya dari situ loh saya bisa menang nih. Saya harus apa-apa coba dan akhirnya saya berhasil. Saya berhasil sampai akhirnya tahun 2011 itu crafting saya masih ala kadarnya ya, KJ masih biasa-biasa aja. Saya buat satu kostum Pegasus Seiya Godsend. Jadi dari yang ini langsung diimprove bikin pakai sayapnya kebetulan itu saya pakai di sininya itu pakai las. Dan yang mengimprove ini sebenarnya Mang Eko. Mengimprove nih beliau ini ngakalin itu supaya nggak pakai las-lasan lagi ya. Karena menyakitkan katanya. Ya iyalah las dijadiin kantong di sini untuk nopang sayap. Ya, nanti munculin aja dah ini gambarnya, nanti bisa lihat ya seperti apa itu kostumnya gitu. Dan kostum itu kebetulan saya bawa saat pertukaran pelajar dari kampus ke Brazil di Sao Paulo University. Waktu itu saya waktu pertukaran pelajar untuk IT. Jadi ada project harusnya buat semacam tugas akhir ya, bukan tugas akhir, kerja praktek. Ya, kerja praktek di sana. Tapi saya malah bawa kostum karena saya pengen cosplay itu di salah satu kuil yang mirip banget Sensei ya. Saya pengen ke sana, saya pengen foto, ternyata di situ ada acara dan saya perform di sana cosplay. Kok lawannya begini semua, sedangkan saya tadi ya, mungkin Teteh udah lihat sendiri kan perform seperti gimana. Saya lakukan hal seperti itu, waktu itu masih bisa backflip pakai kostum begini ya. Tapi di sana dianggap wah dan dapat istilahnya nominator juara, menang di Brazil. Terus mereka dengan inisiatif bilang ini bukan orang Brazil, orang Indonesia. Muncullah bendera. Tapi sayangnya tidak ada satupun dokumentasi karena saya nggak tahu ke sana. Datang ke sana cuma saya pengen foto di tempat itu doang. Udah, dan foto saya juga akhirnya hilang itu karena aplikasi Friendster. Terima kasih aplikasi Friendster. Dan komputer saya juga waktu itu di bawah Athlon ya, di bawah Athlon 2W, Pentium 3 ke bawah, jadi nggak selamat, masih Athlon lah intinya. Jadi foto-fotonya nggak ada. Jadi kalau saya ngomong sekarang itu pasti dibilangnya bohong. Wah ini padahal juaranya udah banyak. Tapi saya bakalan coba keluar gitu ya untuk ngebuktiin karena kalau sesuatu udah menjadi terbiasa itu nggak usah kita pakai latihan seperti apapun, udah pasti gampang di depannya dan itu terbukti. Saya tadi juga tanpa konsep ke depan, begini lakukan. Karena saya tahu coswalk itu batasannya seperti ini, cosplay competition performance seperti ini dan jenjang-jenjangnya seperti apa gitu loh. Jadi ya begitulah perjalanan hidup saya di cosplay, kurang lebihnya seperti itu. Sudah. Sudah. Selanjutnya nih Kak. Pertanyaan selanjutnya, kan udah lama untuk nih 1 miliar dolar. Udah lama nih cosplay. Udah lama cosplay, oke. Aku kemarin sempet nyari nih Kak sejarah cosplay di Bandung. Bagaimana bisa di Bandung ada cosplay? Tapi nggak ada artikelnya Kak. Kakak bisa jelasin Mas? Kalau sejarah cosplay di Bandung, Kaji sendiri baru ada masuk di komunitas cosplay Bandung itu pas 2009 itu yang pegang masih Mbak Yeni namanya. Mbak Yeni ini dia yang megang cosplay Bandung pertama. Terus ada Ohio juga ya. Ini berdasarkan faktor aja ya. Karena waktu itu memang cosplay Bandung itu belum ada yang pegang dan belum ada komunitas besar untuk mewadahi. Udah itu 2009-an. Saya ingat, cuman nggak tahu aktifnya dari kapan ya. Oke, ada lagi. Eksisnya dari tahun segitu sih intinya. Dari tahun 2009 yang saya tahu karena saya mulai ada di cosplay Bandungnya dari 2009. Sebenarnya saya orang tinggal di Bandung tuh udah lama, tapi saya baru tahu ada komunitasnya ya tahun 2009 itu dan saya pertama kali datang ke acaranya itu di Bandung Electronic Center BEC yang dulu banget ya. Di situ pertama kali. Oke, lanjut. Pendapat Kakak nih dengan cosplayer yang FOMO sekarang? Yang samaan semua gitu ya. Pendapat saya, pendapat KJ pribadi, bingung ya kadang-kadang. Tapi yang namanya cosplay sebenarnya nggak ada batasan. Ya, namanya cosplay itu tidak ada batasan.
mau karakter seperti apa. Tadi aja kita bisa lihat ada beberapa siapa namanya sih, Hutao dari Genshin Impact, banyak banget. Itu mungkin karena faktor karakter tersebut tuh mudah untuk di cosplaykan dan untuk didapatkan kostumnya, karena kan melihat cosplay setelah pandemik itu banyak banget yang buka rentalan. Jadi karena ini mudah dan terlihat lebih lucu atau apapun itu, mereka akhirnya pakai. Nah, pendapatnya ya kenapa cosplayer yang baru, karena kan kalau dilihat dari setelah pandemik itu sudah jalan 2 tahun kan. Nah, 2 tahun ini harusnya berkembang, cobain dong karakter lain gitu kan. Nggak usah harus bikin, coba mungkin nyicil beli gitu kan, atau mungkin rental tapi coba cari karakter yang lain. Tapi kayaknya itu sulit sih, apalagi karakter yang sekarang ini dijualnya juga kan waktu kemarin secara massal dan harganya sangat murah gitu, dengan kualitas yang sangat bagus lagi kan. Iya, kayak gitu. Ngebicarain harga nih kak. Bicarain harga. Kakak budgetnya berapa sekali cosplay? Sekali cosplay kostum yang mana? Sekarang aja dulu. Yang sekarang buat KJ pribadi untuk bahan saja itu KJ sudah habis di 2.800.000 sampai 3.200.000-an bahan doang. Ya kalau misalnya ada yang bilang kenapa itu bisa kayak gitu, itu halnya ada seperti ini, kayak bahan yang akhirnya pas sudah dicek ternyata gampang patah, akhirnya saya harus beli 2 kali. Nah, akhirnya kan itu jadi membengkak. Jadi kan saya bikin bukan bahan murni. Kalau bahan murni mungkin jatuhnya bisa sih 1.500.000, 1.800.000 tergantung gimana pengolahnya. Ya kalau misalnya merasa sudah maker bagus bisa lebih murah, tapi saya untuk bahan ini bisa sampai 3.200.000-an. Nggak bikin sendiri kok? Ini bikin sendiri, tapi untuk weapon ini dibantu Mang Eko. Kalau dulu semua saya sendiri. Karena saya belum kenal Mang Eko itu. Kayak gitu. Kenal Mang Eko kapan? Kenal Mang Eko sebenarnya saya udah lihat Mang Eko tuh dari 2013 ya, 2013 itu cosplaynya Mang Eko waktu itu Nidaime Hokage. Nah, saya juga pernah cosplay jadi itu. Saya bilang wah ini bisa, bagus gitu ya udah. Baru kita ngobrol tuh 2018-an ya, 2018 baru sampai ke sini. Baru jadi satu project lah. Ada lagi? Atau sudah? Berarti kita akan akhiri segmen kita. Wih, udah gitu doang ya. Kita siap-siap lanjutin lagi kegiatan. Kasih akhiri segmen cosplay dari sekarang. Akhir kata kasih mengucapkan Sampurasun minasan. Dan kita akan bertemu lagi di cosplay dari berikutnya ya. Jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kata-kata aja yang kurang berkenan. Balik gue jadi jangan sama ini sendiri dong. Aduh gawat. Gara-gara Mbak Tanera Pro sih. Ya, pokoknya kita akan create another to be better. Kita ketemu lagi di cosplay dari berikutnya ya. Bye bye. Thank you.